Kenapa kok lu jadi suka nge-gym gitu sekarang? Karena mereka ngerasa kayak Coki Pardede yang lama tuh bare minimum kehidupan manusia lah. Pertanyaannya tuh selalu dua. Yang pertama, gue gak pernah kebayang lo ada di posisi ini. Terus yang kedua, mereka mulai menuduh, lu steroid ya bangsat. Mereka tuh bilang, oh gue sibuk, gue gak ada waktu. Nggak, sebenarnya kan gini, dia belum paham bahwa all that money, all that power, all that whatever, apapun itu tidak bisa menjadi shield yang menyelamatkan kita saat, tanda kutip ya, penyakit itu datang gitu sebenarnya. First line of defense kita tuh adalah sebenarnya tubuh kita. Ternyata kalau kita komitmen, nanti waktunya ada sendiri anjir. Jadi ternyata nggak ada waktu itu, sebenarnya bukan bener-bener nggak ada. Tapi memang kitanya belum mau mengorbankan satu slot untuk ngelakuin itu aja sih sebenarnya. Investasi waktu di gym tuh it's always worth it. Gak tau kenapa rasa pedenya kayak dikali 3, kita jadi secure banget gitu. Misalnya lo pengen dianggap orang itu punya value, bawa Mercy supaya nanti orang tahu value lo. Sebenarnya kalau badan lo bagus, itu Mercy-nya. Mercy. Apa pesan lu biar mereka bisa lanjutin dari titik FOMO sampai titik konsisten? Sering ngaca sih sebenarnya. Jangan malu untuk menunjukkan progres lo waktu lo lagi nge-gym. Kalaupun memang malu, itulah gunanya close friend. Selamat datang teman-teman di podcast. Gak tahu nih podcast apa, lihat ada anjing di sini. Ini menurut saya memang gym paling liberal, bro. Ya nggak, lu harus mengakui kan, gym gue gym paling liberal kan. Bener. Lu mau bawa anjing boleh, lu mau bugil boleh, nggak ada yang iniin. Ya ini salah satu privilege kalau kita di private gym kan sebenarnya. Yoi. Tapi kenapa, Cok? Kenapa kok lu jadi suka nge-gym gitu sekarang? Tiba-tiba gitu kan, ya kan? Orang biar pada tahu, kalau gue kan udah tahu, orang-orang belum tahu. Alasan gue suka, sebentar kayaknya ini gue turunin aja agak berat. Turun. Ya. Alasan gue suka nge-gym itu, jadi kan awalnya itu gue suka untuk substitusi dari kecanduan gue yang lama. Gue tuh larinya ke minum. Oke. Ya. Dan yang mana pada akhirnya waktu gue larinya ke minum, efek dari minum itu gue jadi gemuknya parah banget, out of control. Waktu itu sempat berapa berarti? Wah, gue peak tergendut gue hampir mendekati 80, 78, berapa lah. Pokoknya antara segitu deh, 78, sekian gitu. Gue gendutnya jadi out of control gitu. Jadi pada waktu itu gue merasa kayaknya memang harus melakukan sesuatu biar berat badannya nggak 78. Oke. Nah opsinya tuh banyak waktu itu. Ada diet, terus ada lari, dan waktu itu kebetulan teman kita si Excel, dia yang nawarin gue, lu coba nge-gym aja. Terus dari antara semua itu akhirnya lu milih nge-gym karena apa? Karena ada Excel sebenarnya. Oh, awalnya kan dia mau ngajak bareng kan? Iya, awalnya. Terus dia ngajakin gue nge-gym. Bahkan awalnya tuh gue pilih nge-gym tuh pikiran gue untuk punya badan impian yang biasanya orang nge-gym tuh pengen kejar ya. Agak menurut gue secara pribadi sih ya lo nih. Dulu. Enggak, tapi menurut gue secara pribadi ya agak bullshit sih orang tuh mau nge-gym biar sehat sih kayaknya. Oh iya. Ada, tapi nggak banyak sebenarnya. Biasanya yang berumur lah. Yang berumur. Tapi biasanya kebanyakan orang tuh mau nge-gym alasannya estetik lah. Iya, enggak, yang bikin mereka keep going biasanya itu memang. Iya, betul. Karena kan itu bisa dilihat. Iya, jadi awalnya gue karena diajakin temen, terus dia ngenalin gue sama lu, gue pikir kayak ya udahlah nggak ada salahnya gue coba gitu. Toh kalau misalnya nggak berhasil, jadi pengalaman yang seru buat jadi materi stand up. Ya. Buat jadi materi stand up sebenarnya. Atau setidaknya kan jadi konten seru sebenarnya. Kalau nggak berhasil. Kalau berhasil. Tapi kan berhasil. Ya, kalau berhasil epic. ya Epic story, bro. Iya, dan akhirnya udah, gue jalan 2 bulan, gue jalan 3 bulan, lama-lama kecanduannya datang sendiri. Enggak. Ya. Kecanduan apa nih? Kecanduan gymnya datang sendiri. Ya kan? Cuma maksud gue kayak, emang dulu separah apa sih, Cok? Maksudnya kayak, menurut lu dulu tuh lu dibanding sekarang ya, sekarang kan lebih sehat, jelas pasti. Iya. Separah apa sih dulu tuh? Makan gimana gitu? Nah, kayaknya memang karena masih umur 20-an ya Lon ya. Umur 20-an kan kita makan apapun efeknya nggak langsung kontan kan? Iya. Iya. Ya lebih kayak masih bisa bertahan lah. Iya, karena memang itulah keajaiban tubuhnya manusia kan. Iya. Terutama kalau masih umur 20. Jadi karena memang gue masih umur 20-an, gue ngerasa
tidak ada efek yang langsung gue rasain dengan masukin apapun tanpa gue kontrol, gue jadi ngerasa kayak, apalagi dengan mental anak umur 20-an kan gue pikir kayak, oh hidup nih bakal selamanya. Terus gue bakal makan apa aja. Ya, jadi gue bener-bener gak ada remnya loh. Ini gue ngomong yang legal loh bahkan. Kayak misalnya gue makan juga gak ada remnya, gue bisa karbo terus, gue bisa kayak paginya, gue pernah ya, gue gak tahu sih ini kayaknya sih gak sehat ya. Gue pagi-pagi sarapan makan sate kambing 20, menurut lo itu gila gak? Pagi-pagi. Malamnya Indomie gitu. Ah iya, malam gue Indomie. Terus? Bentar, Peter, no. Gak apa bro, ini dimasukin aja. Ini real, podcast otentik. Ini podcast otentik. Tapi gue inget Cok, waktu dulu lu sempat bilang ke gue bahwa salah satu alasan lu memutuskan ke gym itu adalah ketika lu lihat temen lu banyak yang meninggal. Oh iya, itu juga salah satu wake up call. Karena gym itu selain sehat, badan juga bagus. Jadi kayak sekali lempar dua dapet gitu. Jadi ya dari semua pilihan yang ada, akhirnya gue pilihnya ke gym. Tapi kan awalnya kan lu sempat bilang lu pengen sehat kan, karena lu takut betul. mati. Betul. Emang waktu itu kondisinya apakah parah sebenarnya? Apa lu udah takut aja gitu? Karena teman-teman gue yang mengalami hal yang tadi kita bilang ya, mengalami meninggal itu usianya di usia 30-an. Yang memang ada beberapa yang memang tidak bukannya mereka tidak menjaga kesehatan ya, mereka udah makannya udah dijaga, olahraganya udah cukup teratur, gitu aja meninggal bangke. Apalagi yang tahu sih ya. Iya, tapi maksud gua ngelihatnya itu dari kacamata yang sudah menjaga dengan baik aja, tetap bisa ada shit happen gitu loh, ngerti nggak lo maksud gua? Yang dia bilang, apalagi yang makan sate kambing. Dari sarapan sate kambing 20 biji sih menurut gua, setelah gua pikir-pikir, itu mah emang udah minta kena masalah aja. Kena masalah sih sebenarnya. Tapi lu takut mati Cok? Ya iyalah anjing, siapa yang gak takut mati bangsat? Tapi kan ada ya orang yang kayak YOLO, ya udahlah gitu, makanya gue nikmatin aja. Ya enggak, karena gue sekarang tuh takut mati karena menurut gue setelah kita nge-gym, kita pengen menikmati dong tubuh kita nih. Jangan tubuh berotot di dalam peti bangsat. Tubuh berotot kan harus di mana-mana gitu loh maksudnya. Iya. Dan dari dulu gue juga udah enggak gue pengen coba olahraga gitu. Oke, baru konsistennya kan sekarang kan? Iya. Baru kesampaiannya sekarang. Iya. Tapi biar teman-teman tahu ya, kesibukan lu tuh sesibuk apa? Gimana jadwal lu sehari-hari gitu dalam 1 minggu lah? Nah, jadi ya seperti yang lo tahu lah Lon, kan lo kan juga klien yang kerja di bidang kayak gue kan, ya, bukan cuma gue kan, ada beberapa lagi gitu. Kesibukan gue itu sebenarnya nggak terlalu jauh beda sama kesibukan orang kantoran pada umumnya, tetap ada liburnya. Cuman memang yang tricky adalah karena gue ini kerjanya itu berdasarkan klien, jadi tanggalnya memang ngacak ya? Ngacak. Jadi kadang ada beberapa jadwal yang memang udah lo set. Kan klien lo juga bukan cuma gue doang kan? Yes. Ada beberapa jadwal yang memang udah lo set. Itu memang perlu kelihayan dalam memilih waktu gitu. Jadi kadang kalau dibilang sibuk, gue lumayan sibuk. Tapi ya konsistensinya adalah paling enggak seminggu kita benar-benar usahakan tuh bisa 3 kali. Dan kalau memang nggak mungkin seminimal-minimalnya 2 kali. Dan kadang kalaupun jamnya harus berubah, kita tetap harus usahakan itu terjadi tetap di hari itu gitu. Iya. Atau di minggu itu lah paling. Di minggu itu gitu. Tidak misalnya contoh hari Selasa gitu. Tadinya jadwalnya pagi. Kalau memang ternyata ada perubahan syuting, ada perubahan dari klien, pagi gue jadi nggak bisa, tetap harus diusahakan hari Selasa. Tapi entah jamnya mundur atau jadinya malam banget gitu. Iya, tapi untung gue bisa. Ya. Nah, enaknya kalau private sekali lagi kan itu kan. Ya enaknya kalau private gitu. Dan bahkan ya kadang susahnya tuh adalah, bukan susahnya ya, komitmen dalam nge-gym itu kadang misalnya kita baru selesai syuting pagi, lo juga habis ada acara selesai pagi, kita harus nge-gym paginya, ya udah dijalanin aja gitu. Walaupun memang kayak udah miring-miring, angkatnya. Udah. Aduh.
Lo nya bengong, Iya, gue aja bengong juga kan capek. Udah lah latihan. Tapi nggak apa-apa, kan Iya. yang penting kan tadi konsisten. Betul. Tapi gue sering dengar orang soalnya gini bro, mereka tuh bilang, oh gue sibuk, gue nggak ada waktu. Iya. Menurut lu itu apakah salah, partially wrong, atau sebenarnya orang tuh bisa untuk memprioritaskan gitu? Sebenarnya kalau misalnya gue sibuk, gue nggak ada waktu, ya menurut gue nanti juga saat penyakit itu sudah menyerang lo ya memang mau nggak mau. Nggak, sebenarnya kan gini, yang bikin susah itu adalah dia belum paham bahwa all that money, all that power, all that whatever apapun itu tidak bisa menjadi shield yang menyelamatkan kita saat tanda kutip ya penyakit itu datang gitu sebenarnya. First line of defense kita tuh adalah sebenarnya tubuh kita gitu. Dan menurut gua walaupun memang sulit, gua paham banyak orang pekerjaannya itu padat dan yang lain-lain, tapi percaya sama gua investasi waktu di gym tuh it's always worth it. Peter, investasi waktu di gym tuh itu always worth it. Karena kalau sama kayak bayar premi asuransi, memang lu nggak bisa lihat dampaknya sekarang. Tapi pasti worth it. Kalaupun lu belum kalau lu belum ya pertama lu nggak bakal sakitnya cenderung lebih lama, dan yang kedua nanti lu akan lebih pede deh. Lu akan lebih pede mau pergi kemana-mana. Lu mau ke klub juga lu pede. Lu pengen pakai baju apapun lu pede. Iya. Itu sih sebenarnya yang paling enak sih. Kalau lu nge-gym tuh pilihan fashion lu udah tinggal lu pede nggak pakai baju ini. Bukan cocok atau enggak lagi, Lon. Iya sih. Percaya sama gue, lu kalau badan lu udah proper, pilihan fashion lu tuh udah ke arah lu pede nggak pakai ini. Udah bukan cocok atau karena badan lu udah fit. Lu mau pakai baju, lu mau pakai kostum Teletubbies juga fit. Serius udah percaya sama gue. Pakai celana gajah atau nggak yang ada ini? Tetap keren-keren aja, bro. Tinggal lu pede nggak, udah tinggal gitu. Iya. I see. Cuma kita berarti udah jalan sekitar 7 bulan 7 bulan ya, 7 bulan 8 bulan ya. Dan orang tuh sudah mengakui bahwa lu cukup banyak berubah, bro. Iya. Ada yang bilang lebih ganteng, Iya. lebih tirus. Iya. Mungkin lu bisa sebutin lah, apa aja sih yang lu ngerasa tuh sangat berubah setelah udah sekitar 7 bulan 8 bulan kita jalan ini? Terserah aspek apapun di hidup lu, 3 lah yang paling berubah. Yang pertama, anyway, yang bilang gue sibuk banget gak punya waktu, itu juga awalnya gue juga punya mindset itu loh. Oh. Iya ya benar, karena pada saat gue berkomitmen untuk nge-gym, bahkan orang-orang di sekitar gue tuh ngomong kayak, kan beberapa kali ngomong ke lo orang-orang di dekat gue kayak, Coki paling seminggu nanti selesai, atau paling nanti sebulan selesai. Iya. Dan itu bukan ngenyek sebenarnya Lon, karena memang mereka kan kerjanya di skena yang sama kayak gue. Iya. Mereka juga tahu kesibukan gue gitu. Nah, jadi pertanyaan lo tadi, kalau misalnya apa aja yang berubah, ternyata kalau kita komitmen, nanti waktunya ada sendiri anjir. Kayak, jadi ternyata nggak ada waktu itu, sebenarnya bukan benar-benar nggak ada, tapi memang kitanya belum mau mengorbankan satu slot untuk ngelakuin itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya, jadi yang kalau lo tanya, yang satu yang berubah adalah manajemen waktu gue jadi jauh lebih bagus. Iya. Karena pada akhirnya selalu ada waktu kalau kita mau muter otak. Jadi pertama manajemen waktu gue tuh jadi lebih bagus. Terus yang kedua juga gue jadi mengurangi hal-hal yang biasanya gue lakukan. Gue masih melakukan sih, kayak misalnya rokok, tapi udah nggak sebanyak dulu. Karena gue udah dapet kecanduan gymnya, untuk memenuhi rasa puas saat gue lagi nge-gym, gue tahu bagian rokoknya tuh memang harus agak dikurangin gitu. Jadi rokok gue jadi kurang. Gue minum untuk sosial aja sekarang. Gak sampai wasted ya? Enggak. Karena paginya harus ketemu gue dia, kalau nggak dia kena omel. Betul. Jadi manfaat kedua yang gue rasain adalah pada akhirnya dengan sendirinya, tanpa harus orang preach ke kita kayak jangan merokok, jangan minum, jangan makan sate kambing 20 tusuk pagi-pagi. Nggak, nanti lama-lama lo ngerti sendiri. Karena kan begitu lo ngelihat perubahan yang ada di badan lo pengen maintain ini dong. Dan waktu lo pengen maintain ini, itu kan pasti nanti lo mikir sendiri. Kalau tiba-tiba lo makan pagi sore,
Gue masih sering makan pagi sore. Iya. Tapi misalnya kalau lo Tapi dia tiba-tiba, nggak ngelapor. Iya. tapi kalau misalnya, ya tapi yang misalnya dulu gue bisa 5 porsi, mungkin sekarang jadi 3 porsi. Jadi self awareness gue jadi lebih baik, maintain waktu gue juga jadi lebih baik, dan yang ketiga yang paling berubah adalah gue jadi secure sama diri gue. Dari dulu gue ngerasa orang yang pede loh. Dari dulu gue ngerasa orang yang pede karena gue tahu gue punya skill. Tapi ternyata di luar dugaan saat kita punya skill dan di backup dengan penampilan yang menarik dan tubuh yang ideal, gak tahu kenapa rasa pedenya kayak dikali 3, kita jadi secure banget gitu. Iya. Jadi orang mau ngomong apa gitu, dan kayak gini, lo tau gak sih ada orang yang ngomong kayak, misalnya lo pengen dianggap orang itu punya value, bawa mercy. Ya. Supaya nanti orang tahu value lo. Kan ada teori-teori kayak gitu. Sebenarnya kalau badan lo bagus, itu Mercy-nya. Mercy. Karena orang langsung tahu kan. Langsung tahu. Jadi orang tuh tahu kalau badan lo bagus, berarti lo orangnya setidak-tidaknya disiplin lah. Tanggung jawab sama diri sendiri. Tanggung jawab sama diri sendiri gitu. Jadi orang juga ada intimidasi kayak, wah gede nih gitu. Ya walaupun nanti setelah ngobrol baru ketahuan ya. Tapi setidaknya dari casingnya tuh kita jadi lebih pede. Lebih pede. Jadi 3 itu aja. Sering ngaca sekarang? Oh ya of course lah. Pasti. Sering ngaca? Pastilah. Cuma biar teman-teman juga paham ya, perjalanan lu kan juga nggak semulus itu kan. Betul. Dan ya kita kan, maksudnya ya ada satu statement yang gue suka dari lu bilang ke gue waktu itu, bahwa coaching itu 50-50. Betul. Kayak nggak bisa gue yang angkat terus lu yang gede, nggak mungkin. Betul. Nggak mungkin. 50-50. Dan mungkin sedikit sharing kali ya. Di awal mungkin kita mulai cuma 2 kali, baru jadi 3 kali. Lu menemui kesulitan apa sih Cok waktu ketika lagi proses ini? Mungkin apalagi di bulan 1 sampai 3 tuh. Oh iya, proses yang paling berat itu waktu mulai nge-gym adalah karena namanya juga baru mulai. Kan semuanya nggak bisa anjir. Iya. Dia malu waktu itu belajar Romanian deadlift. Betul. 3 minggu. 3 minggu. Dan karena semuanya nggak bisa dan kita baru mulai dan hasilnya nggak langsung kelihatan. Nge-gym tuh identik cuma sakit badan doang bangsat. Dan untuk memaintain sampai hasilnya kelihatan itu kan perlu waktu ya minimal sebulan, 2 bulan lah bilang. 2 bulan. Jadi sebenarnya yang paling berat 2 bulan pertama sih sebenarnya. Karena kita cuma datang semuanya nggak bisa dan pulang sakit doang. Lu pernah malas gak sih tadi? Oh iyalah, manusiawi men. Gue males banget. Cuman karena gue merasa bahwa karena waktu itu kita masih sering ketemu dalam konteks gue nge-gymnya tuh nggak sendirian ya, masih Excel masih suka datang, ada teman gue juga suka datang. Nah ini dia, datang ke gym bergrup itu lumayan membantu sih, karena setidaknya kalau lo males temen lo bisa anjing lo kenapa datang, ayo. Jalannya bareng lah. Jalannya bareng. Sampai akhirnya lama-lama begitu udah 2-3 bulan hasilnya kelihatan sendiri, lo udah nggak perlu pakai teman lagi sih, lo pasti akan ada kesadaran sendiri. Tapi gue juga dulu gitu, gue juga dulu awal banget sama temen gue, tapi akhirnya mereka semua cabut. Iya, loh yang ngajak saya kan cabut. Tapi dia nge-gym sendiri. Iya, dia nge-gym sendiri, nggak apa-apa. Ya, ada keperluan lain lah ya. Parah ini, gue udah nggak mau bring up loh. Gak apa-apa, santai dia orangnya. Nah, tapi apa tanggapan temen lu ketika melihat lu udah mulai kayak wah, apalagi kayaknya di bulan-bulan ini nih, kayaknya kan semenjak udah mulai ke expose, lu juga banyak upload video lu pas lagi latihan. Ada respect gak dari temen lu? Iya, mereka ya of course lah. Jadi pertanyaannya itu selalu 2. Yang pertama, gue nggak pernah kebayang lo ada di posisi ini. Terus yang kedua, mereka mulai menuduh, apalagi semenjak deadlift 130 kilo tuh. Oh itu pada ini sih. Ya, mereka mulai menuduh, lu steroid ya bangsat. Tapi gue nggak ngelihat itu sebagai hal yang negatif. Gue ngelihat bahwa kayak, kok bisa si Coki sampai ada di titik ini? Apa dia curang? Apa dia apa? Tapi gue nggak ngelihat bagian gue dituduh pakai steroid ya enggak. Tapi gue ngelihat kayak ternyata mereka ada rasa nggak percaya, ada rasa kagum, dan akhirnya mau nggak mau setelah ngelihat postingan gue, orang-orang terdekat gue ya, gue nggak ngomong orang-orang yang di luar, orang-orang terdekat gue tuh lama-lama jadi sedikit banyak jadi coba olahraga dengan variasinya masing-masing. Ada yang lari, ada yang apa namanya, pedal apapun gitu. Karena mereka ngerasa kayak Coki Pardede yang lama tuh bare minimum kehidupan manusia lah. Seburuk itu kan? Seburuk itu gitu. Jadi kayak mungkin gengsi juga kali. Masa Coki Pardede bisa, gue nggak bisa.
Tapi lu bayangin gak sih, bahkan lu aja dituduh Pak. Berarti the bar set solo. Orang tuh kayak nggak nyangka, bahkan even can comprehend. Iya. Nah tapi kan gini, karena gua nggak tahu ya apakah ini kekurangannya private gym dalam tanda kutip ya. Karena memang gua kan gini loh, gua kan kalau datang itu kan semua program kan gue terima aja. Iya. Pokoknya disuruh pull up, ya gue coba pull up. Kalau nggak bisa ya udah, kita coba lagi yang lain gitu kan. Tapi kalau bisa ya udah. Jadi karena gue bukan di gym umum, jadi gue nggak ngerti pull up 8 kali itu sebenarnya sesuatu yang bagaimana, ngerti nggak lo maksud gue? Iya. Ngangkat 130 itu sebenarnya sesuatu yang benar, gue nggak ngerti karena gue private, gue cuman orangnya itu aja datang, gue ngangkat 130 buat gue itu cuman bagian dari program. Iya. Itu bukan sesuatu yang kayak gimana. Sampai akhirnya gue tahu itu lumayan membanggakan untuk pemula. Saat orang-orang pada ngomong, anjing lo 130. Gue aja udah berapa 130 gitu. Ya. Gue baru sadar dari reaksi orang-orang sekitar bahwa itu tuh something gitu. Nah cuman lama-lama orang juga nggak ngotak. Muscle up dong. Tapi by the way lu kalau squat 200 kan nanti dapat honor. Masa gue baru bisa pull up 10 kali tiba-tiba langsung muscle up. Tapi Sun. Ini juga lebih gila lagi. Ya kan Di komen-komen, optimis. gua baru Optimis, matamu. Dulu tapi kan lu gak nyangka, pull up Iya. pertama kali lu secepat itu juga kan? Iya. Optimis. Iya, optimis. Cuma itu sebenarnya part of apa yang gue sudah desain, Cok. Kenapa? Karena gue mau lu tidak membandingkan diri terhadap orang lain. Iya. Jadi mau mereka di depan lu, mau mereka di belakang lu tutup mata ikutin aja. Iya. Nah itu kelebihannya juga. Cuma jadi ya lu jadi nggak tahu dunia luar sih. Maksudnya kan pasti kan. Betul. Dan memang pada akhirnya kan ya kalau kita mau ngomong itu sebenarnya Lon, pada akhirnya kan sebenarnya set yang harus dikalahin kan ya dari set yang kita sendiri kan. Nggak ada. Pada akhirnya memang kecuali lo end game-nya ke kompetisi ya. Iya. Pada akhirnya kan karena ini tentang diri kita kan ya sebenarnya yang perlu kita lihat kalau kemarin baru bisa ngangkat 80, yang harus kita kalahin ya 80-nya gitu. Bukan orang lain yang 150 gitu. Kalau gue ya enaknya sih gitu. Nah gue sebenarnya udah siapin satu pembahasan. Yaitu adalah yang kemarin juga ditanya mungkin di podcast lu sama bareng Om Ded ya. Yang masalah gym itu goblok. Iya. Gue tuh di awal orang semua pada neken gue. Kok belum nggak bahas tuh gara-gara temen lu itu menanti Timothy gitu segala macam. Gue ditodong-todong terus. Padahal gue udah pernah bikin videonya bahkan sebelum itu viral bro. Menurut lu gimana? Enggak, kalau menurut gue ya gini, gue nggak tahu ya keabsahan gue untuk menjawab Ya ini. nggak apa-apa. Dari POV lu. Oke. Ntar baru gue. Soalnya gini, gue kan di dunia gym kan istilahnya masih belum stay, masih kayak punten. Masih punten deh. Tapi kalau menurut gue ya, waktu dibilang orang nge-gym itu adalah orang yang bodoh, menurut gue itu adalah reaksi teman-teman itu bisa menentukan tuduhannya itu benar atau enggak. Sebenarnya kalau misalnya dibilang nge-gym adalah untuk orang bodoh gitu, ya udah itu kan statement. Kalau misalnya reaksi maksud anda jadi jangan kan nanti malah jadi memperkuat statementnya kan, walaupun marahnya wajar gitu. Sebenarnya tapi itu adalah momen terbaik untuk kita bereaksi dan kadang nggak usah dijawab. Reaksi elegan itu sebenarnya udah menjawab apa orang bodoh. Makanya menurut gua misalnya contoh nge-gym tuh untuk orang bodoh gitu. Sebenarnya reaksi paling elegan ya, nggak apa-apa sih marah. Tapi kalau gua misalnya nge-gym tuh untuk bodoh, oh ya udah gua ngangkat lagi aja. Nggak apa-apa. Dan kayak orang tuh lebih peduli mereka dibilang pinter bro dibanding itu kayak dia. Iya, jadi makanya gini kena bro, dibilang pinter membanggakan. Tapi bisa ngangkat 130 juga bangga aja. Dia udah. Ya tinggal lo pilih lo mau bangga sama yang mana aja. Kalau gue sih nggak. Tapi gue nggak tersinggung sih kalau. Gue tapi gak susah ngomong Cok, karena kan ibaratnya posisinya kan gue temennya Timothy. Iya paham. Semua orang kayak kalau gue belain, kalau gue setuju salah, gue nggak ngomong juga. Terus gue harus kayak nggak setuju gitu kan? Ya. Di satu sisi juga karena pekerjaan lo juga harus bikin statement. Kan? Nggak mungkin nggak berstatement. Nggak mungkin nggak berstatement. Tapi menurut gue gini,
Dia sempat bilang juga, itu waktu itu kan ada di klipnya juga. Kayak dia ngutip gua bahwa ngajarin orang pintar susah. Sebenarnya yang gua bilang susah itu adalah ngajarin dia. Oke. Karena memang dia tuh agak bosenan. Iya. Jadi ini yang orang banyak nggak tahu gitu ya. Cuma menurut gua, maksud gua tuh kayak kalau gua punya klien, ya pas lagi dia lakuin, sebisa mungkin dia dengerin aja. Ya. Goblok itu maksudnya Ya, di ya, situ. paham. Lu dengerin aja gitu. Nanti setelah itu kalau mau nanya baru. Betul. Jadi kayak gue nggak ngerti juga ada orang kayak yang terlalu tersinggung, mereka menganggapnya itu sebagai suatu kayak dia ngatain semuanya. Cuma ya jujur terlepas dia temen gue atau enggak ya gue sih nggak apa-apa dibilang goblok asal gue hidupnya panjang, asal badan gue bagus dan gue happy gitu loh. Iya. Dan lo tau kan peribahasa orang luar negeri, gue nggak tahu dari mana ya. Ignorance is bliss. Lo tau kan ignorance is bliss. Maksud gue Coba kayak jelasin. ignorance is bliss maksudnya keignoranan is bliss adalah sebuah berkat gitu. Oh iya. Jadi memang nggak semua statement harus ditanggepin sih. Walaupun di satu sisi gue juga paham kenapa banyak Iya yang pada marah. Gue juga ngerti. Gue juga paham. Kita paham dua sisi nih. Iya, Jadi kita juga susah paham posisi dua kita sisi. di tengah. Iya, tapi ya udah nggak apa-apa lah kalau Iya nggak masalah. Ya, waktu itu aja lagi viral gue, ini deadlift juga. Datang juga, santai aja gitu loh. Enjoy life bro. Berarti tadi susahnya di 1-2 bulan awal ya Cok? Iya gila susah banget itu men. Ya kan? Nah, mungkin di awal-awal juga ada banyak yang ngatain lu FOMO gitu. Iya. Ya kan? Tapi menurut lu kayak orang yang ngatain lu FOMO atau FOMO itu sendiri terhadap olahraga itu gimana? Nah sebenarnya FOMO sama olahraga tuh nggak apa-apa sih sebenarnya ya. FOMO sama olahraga tuh nggak apa-apa karena toh setidaknya lo pernah melakukan sesuatu yang sehat lah dalam hidup lo gitu. Iya. Cuman kalau lo pengen dapat benefit yang sebenarnya dari olahraga, lebih baik berkelanjutan. Dilanjutin, Dilanjutan. Tapi kalau misalnya lo memang ingin menggunakan olahraga untuk batu loncatan mendapatkan apa yang lo inginkan selain kesehatan, misalnya engagement atau reputasi tertentu yang kelihatan apa gitu, atau networking, nggak apa-apa juga sebenarnya. Cuman dari gua yang udah jalan 7 bulan, bisa dua-duanya lagi. Lu bisa dapet engagement dan lu juga bisa dapet badan yang bagus. Nggak usah pilih salah satu. Maksud gua kayak kalau itu olahraga lo jalanin lanjut, lo engagement juga bisa dapet, badan lo juga jadi bagus. Kenapa jadi seolah-olah harus milih satu? Gitu. Soalnya banyak bro, kayak misalkan orang gym ngatain paling simpel sering dikatain tuh yang pedal, itu bilang olahraga FOMO. Ya terus itu ya ada macam-macam lah back and forth. Tapi gue juga bingung deh kenapa di antara satu form olahraga dengan form olahraga lain tuh kayak mocking-mockingan ya. Gue juga gak paham sih. Kayak badan lu gede doang tapi gak bisa berantem gitu. Ya beda cu gitu kan. Kayak lu memang beda spesifik. Betul. Dan maksud gue tuh kayak harusnya tuh satu form, maksudnya satu genre olahraga dengan genre olahraga lain, ya harusnya saling support lah. Nggak bisa dibandingin. Kayak seolah-olah lo kenapa nge-gym, lo mendingan calisthenics gitu. Dan sebaliknya, kenapa calisthenics mendingan lari gitu. Kenapa lari mendingan pedal gitu. Ya kelar-kelar kan kayak gitu. Ya kelar-kelar anjir, kenapa? Yang penting dia olahraga. Dan kalau FOMO juga nggak apa-apa anjir, kenapa sih? Gue bingung dah. Gue bingung banget ya, kenapa sih nggak boleh? Tapi titik, lu hitungannya FOMO nggak waktu itu? Maksudnya nge-gym gitu? Enggak, gue nggak FOMO. Itu memang harus dilakukan karena gue udah out of control 78 Pak. 78 itu udah kayak alarm udah tet. Emang gue harus melakukan sesuatu dan kebetulan yang gue pilih gini. Kalau lari kayaknya enggak deh. Gue kayaknya lu udah coba tapi? Enggak belum karena bangunnya gue. Bangunnya lari itu works tapi bangunnya gue nggak kuat. Bangunnya pagi nggak bisa. Apalagi gue sering syuting tuh subuh men. Sampai subuh, jadi kalau gue pulang abis itu langsung nggak bisa. Dan lari sore juga males, jadi akhirnya pada saat itu pilihan dari opsi yang ada, gue lebih pilih gym. Dan kenapa gue nge-gym memang itu harus gue lakuin, jadi sebenarnya gue nggak FOMO gitu. Karena kalau gue mau FOMO harusnya waktu itu lari. Ya lagi tren banget. Lari culture gitu ya. Baju bolong-bolong gitu. Betul. Itu rame tuh. Berarti nggak FOMO. Tapi kalau misalkan ada teman-teman nih, buat teman-teman mungkin yang nonton, mereka FOMO sama olahraga. Misalnya saya gym lah, lihat lu, mereka terinspirasi. Apa pesan lu biar mereka bisa lanjutin dari titik FOMO sampai titik konsisten? Sering ngaca sih sebenarnya.
Enggak sumpah ya, Lon. Ini gue Ya, beneran. ngaruh sih memang ya. Ngaruh anjir. Ngaruh. Ini gue nggak tahu ya apakah di ilmu psikologi ada penyakitnya, tapi fuck it. Menurut gue, jangan malu untuk mengeksplor progres lo saat lo lagi nge-gym. Atau menunjukkan progres lo waktu lo lagi nge-gym. Kalaupun memang malu, itulah gunanya close friend. Ya tapi gue juga dulu tuh self conscious dalam artian gue nggak mau terlalu pamer kan. Iya, Awalnya share. pikirnya begitu. Share. Cuma makin lama kayak ya udahlah kalau gue pamer kenapa? Betul, Kayak betul, gitu loh kayak. betul. Ya kalau kalian juga lihat teman kalian pamer ya bukan berarti dia mau celebrate win dia gitu loh. Iya, It's iya, okay. iya. Jadi menurut gua biar lo nggak kelihatan FOMO, lo harus ngerasain benefit dari olahraga yang lo pilih gitu. Gak gini, dia misalnya pedal karena FOMO, tapi stay karena ngerasain manfaatnya. Iya. Dia mungkin nge-gym karena FOMO, tapi stay karena ngerasain manfaatnya. Nah kalau konteksnya berbicara mengenai gym, biar tetap bisa stay, ya lo harus ngeliat kaca terus biar lo ngeliat. Karena kan progresnya. progresnya Iya, kan badan. Gitu. Iya. Ngaca. guys. Ngaca bro. Celebrate small wins lah ya. Iya. Ngaca. Kalau kalian angkatnya tiba-tiba udah PR juga mau di-post ya monggo lah. Peter, no. Hey. Oke. Emang lu mungkin ya jangan gue jelasin ya, mungkin biar Uncle Coki lah yang menjelaskan. Lu pola latihan lu gimana sekarang? Lari kan sekarang lu ada kardio juga kan? Ya, pola latihan gua nggak. Jadi ini terlepas apakah ini benar atau enggak ya. Bentar dulu nih. Menggunakan plastik. No. Jadi gua udah pasti seminggu 3 kali latihan gym. Iya. Itu udah hampir pasti sih. Cuman di force major aja biasanya kita 2 kali. Iya. Seminggu 3 kali. Di luar itu biasanya dari 7 hari dalam seminggu rata-rata gue 5 harinya kardio. Oh lu 5 hari ya kardio? Ya, 2 hari biasanya rest day. Nah biasanya kardio yang 5 hari ini kalau misalnya kita nge-gymnya pagi, berarti gue nge-gym dulu, pulangnya baru gue kardio. Ya, kalau misalnya ya nggak, pasti gue lebih ngutamain gymnya dulu, baru kardio. Karena waktu itu kan pernah nanya lo juga, sebenarnya ya itu pilihan sih. Tapi kalau lo kardio dulu baru nge-gym nanti tenaganya kekuras di kardionya gitu. Jadi dia pola latihan gue gitu. Gue kardio 5 hari sama nge-gym 3 hari. Dan kadang ya kardionya bisa di hari nge-gymnya tapi bisa juga di hari lain. Bisa juga di hari lain. Tergantung ketersediaan waktu lah ya. Iya betul. Tapi itu juga bisa variatif ya, karena kebutuhan syuting apa segala macam bisa seminggu kardio cuma 3 kali. Tapi lu kerasa banget, ini tips ya buat teman-teman juga biar ada belajar. Coki tuh kerasa banget perubahan berat badannya dan komposisi ototnya itu justru pas dia kardio. Setelah lu kardio itu, lu punya otot tuh juga jadi lebih kelihatan, bro. Iya. Nah tapi memang susahnya itu, nggak tahu ya apakah ini kita akan lanjut membahasnya. Tapi memang susahnya gym itu saat konsistennya udah dapet, pola latihannya udah dapet. Ini raja terakhir di gym Jenuh. yang gue rasain. Jenuh malah gue belum. Belum ya? Belum, gue jenuh. Nanti ada lagi, tenang pasti aja. akan datang, of course lah, pasti akan datang. Tapi waktunya itu akan makin lama datangnya kalau kita Oh iya, pamer. Tadi gila Uncle Coki sekarang. Itu lebih lama. Itu memang itu problematis itu. Tapi maksud gue sekarang ini raja terakhirnya adalah apa ya? Apa bahasanya? Nutrisi, protein. Nutrisi makan ya, konsistensi makan. Konsistensi makan. Karena jujur, Peter, gua pecinta kuliner, man. Oh, lu suka makan? Gue suka makan. Gue suka banget makan. Jadi ya kadang cilakanya gue suka Chinese food. Dan Chinese food itu kebanyakan karbo, kayak misalnya kue tiaw, nasi goreng, sekalinya daging babi loh. Babi kan maksud gue lebih banyak lemaknya kan. Jadi ya gue masih konsisten untuk memenuhi asupan protein. Ternyata setelah saya tonton konten Anda tidak bisa dicurangin pakai susu protein. Gue pikir. Ya karena kan lu juga butuh fiber dan lain-lain. Betul. Ya boleh nggak lu pakai susu protein semua? Ya mungkin bisa aja, cuma kan yang lain-lainnya kan jadi nggak dapet. Iya. Makanya saya udah omelin. Jadi sebelum ini dia kena omel banyak. Udah makan padang tidak lapor ya kan. Lagi syuting nih gue nggak ada kabar gitu. Gue tuh kadang tuh suka nawar kayak misalnya, oke, pokoknya lu makan protein banyak. Oke, ayam 2 aman gak Lon? Aman. Berarti McD panas 2. Ada aja gitu. Loophole. Dia nyari loophole.
Tapi ya udahlah, pelan-pelan. Kan awalnya juga kan susah. Iya, benar. Kayak nanti akan ngurangin ngerokok sama ngurangin minum sendiri. Nanti kalau udah ngelihat hasilnya pasti akan. Nah, gue lagi sekarang nih raja yang berat untuk dilewati adalah memastikan disiplin dalam makan. Itu sih sebenarnya. Jadi menurut gue ya ini as a coach lah biar Iya. sekalian gue kasih tau lu. Nanti ke depan lu akan ketemu lagi ketika nutrisi lu udah oke, tidur. Itu raja juga tuh. Okay. Nanti kalau udah terakhir ya lu udah bener semua, nanti lu akan jenuh bro. Satu titik. Oh. Nah itu ya makanya itu fungsinya coach karena gue pribadi udah ngelewatin semua itu. Ya. Nanti satu titik ya gue bisa jadi bantu lu gitu. Iya. Nah, tapi ya perjalanan lu menurut gue masih Pelan-pelan aja. panjang lah ya. Jadi slow. Gue masih di fase masukin asupan protein. Iya. Gue ngobrol sama temen gue katanya dia tuh saking gak mau ngunyah ayam ya. Karena Di kan jus. Di jus anjir. Lu coba aja. Hah? Lu coba aja di jus. Itu si Richard Di jus. Lu cobain nggak? belum. Gue nggak bisa. Dicampur apa, Cat? Lo campur apa? Jusnya? Biar Oh ini dia dicampur. Masih nggak terlalu kerasa kalau misalnya dicampur. Ya memang harus dicampur. emang gak enak ya? Gua nggak suka teksturnya. Klien gue ada yang ati ampla di jus semuanya. Sapi tapi. Oh. Nah itu gue jujur gue ngelihatnya aja dari dituang gitu udah gak bisa. Tapi gue salut berarti sama orang yang ingin. Tapi biasanya memang salah satu alternatif biar lu nggak capek adalah ya lu jus aja. Lo tau gak, gue pernah demi memenuhi kebutuhan protein ya, gue beli ayam bakar. Yang 1 ekor. 1 ekor. Anjing makan dada lama banget. Seret nih. Ini sebel gue anjir. Ya dia selama kalau ayam bakar ya Mas Yoke, dia kadang nih udah punya kartu bebek carok nih. Nah, ini yang Enggak, gue udah ngurangin itu. udah kurangin. Tapi enak memang bebek carok. Enak, emang enak. Emang enak. Gua akuin itu bumbu hitamnya itu mantap dajal barsah itu. Bebek carok. Oke, gue pengen bahas dikit lagi lah mungkin tentang kait latihannya. Nanti kita kalau misalkan teman-teman banyak itu ya kita mungkin ketemu lagi. Iya. Soalnya masalahnya kan banyak. Saya kan baru melewati ini. Saya baru melewati Tahap 1. tahap 1. Nanti kita akan live report. Ya lah. Oke pemirsa gitu ya. Ini Coki lagi latihan gitu. Tapi kalau gue tanya nih Cok, Iya. apa latihan yang paling lu benci dan paling lu suka? Oh, yang iya. dari yang pernah gue kasih ya? Oke, gue nggak tahu kenapa gue paling suka. Nih top 3 gerakan yang gue suka ya. Iya. Top 3 gerakan yang gue suka adalah yang sering gue posting. Apa sih yang sering diposting sama Coki? Bukan di story tapi di feed. Apa sih yang diposting di feed? apa Sudah tuh? jelas deadlift gue suka. Oke. Kalau lagi nggak lemes. Iya. Itu nomor 1 gue suka deadlift. Kedua gue suka pull up. Gue suka pull up. Ketiga gue suka squat. Oh squat ketiga ya? Ya tapi squat yang begini ya, bukan split squat. Ya itu tiga angkatan yang memang yang favor orang pendek bro sebenarnya bro. Oh ya? Iya, range of motion lu dikit. Oke. Ya tapi kalau squat tuh memang ya lu oke lah squatnya. Kalau yang nggak suka? Nah ini nomor 1 ya, split squat. Buat siapapun yang menciptakan gerakan split squat, ada tempat khusus di neraka buat itu gerakan dajal baks. Kok bisa kepikiran begitu? Iya, Hidup gua udah juga susah bro. Terus gua kasih lagi kan. Jangan bikin gerakan-gerakan begitu, itu split squat gue benci itu. Bukan karena apa-apa, karena itu wah anjing. Itu yang pertama. Yang kedua, gerakan yang gue benci itu adalah yang Ke samping, lateral raise. iya lateralis. Itu benci lu? Gak suka aja sih. Gerakannya boring gitu. Boring. Itu gue nggak suka. Okay. Sama Satu lagi. gerakan yang gue nggak suka itu yang dipakai kaki tuh. Oh, leg curl. Leg curl. Iya, yang lu teriak-teriak. Wah itu anjing. Kursi panas itu. Gue pernah keram, cok. Gak cuma sekali ya lagi keram. Ya itu gue nggak suka. Itu 3 yang gue nggak suka. Ya cuma 1 yang leg yang gue nggak Itu suka. leg gak suka. Sisanya ya udahlah. Split squat leg kan ya? Leg. Iya berarti 2 gerakan leg. 2 gerakan leg. Sekarang gue ngerti kenapa orang benci leg nih ya kan. Oke, mungkin closing Cok. Pesan untuk teman-teman yang mungkin hidupnya nggak sehat gitu ya. Yeah. Jadi ini kayak, karena menurut gue gini Cok, orang itu bakal mulai nge-gym kalau misalkan rasa sakit mereka itu melebihi rasa malas mereka. Iya. Nah, tapi kan ini posisinya kan memang kalau dulu gue jujur lihat lu pertama kali ketemu gue itu gue agak kayak
ini bisa nggak ya nih dengan kehidupan dia yang begini. Jujur gue waktu itu agak-agak skeptis. Tapi kalau bisa ini bakal jadi cerita yang epic. Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana nih kan ada beberapa yang kehidupannya juga masih kurang sehat. What advice can you give them? Ya, kayak gini, hidup sehat itu bukan berarti menderita. Kayak gini ya, kayaknya salah satu momok kenapa orang males untuk olahraga, terutama gym. Karena seolah-olah gym itu mengorbankan kenikmatan, ngerti nggak lo? Kayak jadi makan nggak bisa bebas, terus jadi nggak bisa ngerokok, terus jadi nggak bisa minum. Dan mereka akhirnya jadi punya momok di pikirannya kayak, kalau begitu untuk apa saya hidup? Gitu. Karena apa yang mereka suka tuh nggak bisa dinikmati. Padahal nanti kalau lo udah ngejalanin gym, lu akan dapat substitusi kenikmatan lain selain karena ada dopaminnya, ada dopamin respons. Kayak kenikmatan saat kita lagi nge-gymnya itu ada ya yang tadi lu bilang, ada rasa ini. Rasa kepercayaan diri saat kita fitting baju di Uniqlo atau kita beli baju apapun. Terus mungkin rasa secure dan rasa senang sama diri kita sendiri saat kita ngaca dan yang lain-lain. Yang mana nanti pada akhirnya kenikmatan yang tadi gue sebut itu menyerupai kenikmatan kayak makan kue tiaw, kayak worth it gitu loh. Jadi nanti kalau lo udah mulai ngelakuin gymnya, udah mulai ngelakuin olahraganya, benefit yang lo rasakan di sini cukup untuk mengganti loss yang lo nggak bisa dapat. Dan bukan berarti juga kalau lo jadi nge-gym gini nggak bisa makan kue tiaw gitu kan? Nggak gitu juga. Nyatanya kan lu udah buktiin, Cok itu nggak sebersih itu makannya, tapi dia lihat. Iya, benar. Tapi dia berubah gitu. Iya kan? Karena satu persatu lah. Betul. Dan kita kan juga gini, kayaknya ini yang harus orang paham. Kalau referensi Anda atlet, ya memang hidupnya begitu. Kita kan ini referensi, kita bukan atlet, kita orang yang pengen ada di bare minimum orang sehat aja. Bukan bare minimum sih, ada di atas lah. Di atas ya, kalau rata-rata segini kita di sini iya gitu. Dan itu kita bukan atlet olimpiade yang dicambuk-cambuk anjing, yang kayak misalnya kita makan apa namanya, makan ayam dikit terus disetrum sama pelatih. Gitu enggak anjir, tetap bisa makan. Gue berapa kali naik ke sini juga Delon makan ayam apa? Woku. Oh iya. Tapi ya berarti kan masih bisa. Masih bisa. Memang sebenarnya masih bisa. Masih bisa. Cuma kan tergantung sistem yang kalian bikin ya kan, dan kondisi badan lu. Kan lu sekarang sebenarnya ya, kalau misalkan lu lihat dari kadar otot lu sekarang dan juga aktivitas lu bisa makan lebih ini. Iya. Buktinya kan lu nggak terlalu banyak berubah pilihan makanan lu kan sebenarnya. Iya. Cuman ya harus dikontrol aja kan. Dan itu setelah gue pikir itu masih masuk akal anjir. Nggak menyiksa kan? Nggak menyiksa kok, enggak. Malah gue pikir sih tetap kalau gue inget gue yang dulu ya, tetap sih. Sate kambing 20 tusuk untuk sarapan sih, itu beyond. Tapi gue kalau lu kondisi sekarang dengan aktivitas lu sekarang, menurut gue ketika lu makan sate kambing 20 tusuk, tapi juga balance ya, ada yang lain-lainnya, ada fibernya, dan itu nggak masalah sih. Ya, tapi tidak pagi-pagi. Tidak pagi-pagi. Lu bayang gak sih? Bangun pagi kayak, seperti sate kambing. Itu gila bro, jangan bro. Itu paginya tuh jam 8 pagi, masa lu bangun kepikiran sate kambing? No. Agak siang boleh? Boleh. Malam mantep bro. Sop nih. Oke, target lu apa next? Target gua? Ya, di dalam dunia gym ya? Gua nggak tahu ya. Jadi kan, tapi emang strength base anjing. Jadi kan strength base kan suka trolling tuh kalau kita ngepost konten. 200 kilo tak kirim home gym. Kan gini. Mau lo berarti? Gini dulu dengan kan gue kan kagak ngerti 200 kilo tuh seberat apa sih. Iya. Karena kan gue private, gue nggak ngerti kehidupan yang tadi gue udah ceritakan. Iya kan. Akhirnya gue iseng. Karena gue lagi biasalah star syndrome, baru ngangkat 130, ngerasa kayak Hercules. Iya. Terus gue cek 200 kilo tuh cuma berapa persen sih orang yang nge-gym yang bisa ngangkat? Itu termasuk kategori advance katanya, 200 kilo tuh. Dan cuman less dari, nggak tahu ya, seingat gue dari ChatGPT tuh less dari 5%-an ke bawah. Itu katanya udah di atas intermediate apa udah advance gitu. Terus gimana? Ya end game gue sih, gue kayaknya mudah-mudahan di akhir tahun ini kan kita bulan apa nih? November ya? Akhir tahun depan apa akhir tahun ini? Akhir tahun ini lah. Akhir tahun ini mau apa 200 kilo? Enggak dong anjing. 150 aja. 150. Apa nih? Squat ya?
Deadlift aja deadlift. Deadlift. Kayak squat saya mencret sih. Kalau squat gue terakhir berapa? Rekor 105 ya? 105 kali 3, tapi Kayaknya nggak habis. kayak gini aja. Ini kayak gue pengen deadlift akhir tahun 150. Ya. End game-nya untuk tahun ini ya ditutup. Iya. Squat 120 dah. Kayaknya nggak muluk-muluk gitu. Iya, bisa. Gitu. 120 oke nggak itu? Pull up. Pull up gue mau 15. Track. 15 BW. Oh, 15 kali BW. Iya, kalau 15 BW, pull up gue mau 15 BW di akhir tahun. Dan kalau pakai weight, anjing gue nggak bisa anjing 20 kilo. 20 ya. Terakhir 15 kan dapat. Terakhir 15 udahlah, merem. Ya. Sombong. Oke, itu janjinya Coki teman-teman. Iya, Jadi kalau ada clipper bisa di-clip ya nanti Yoi. kita lihat akhir tahun. Yoi. Ya, by the way, thank you banget Cok. Sama-sama men, Sama-sama. santai. Nanti kita akhir tahun bikin podcast lagi. Oke. Enggak, Nanti live report nanti. Ini kalau mau lihat gue yang sebelum nge-gym, ini dia gambarnya. Ya, itu. Najong lu. Kurir Lala Move. Kurir lah mau. Oke, thank you semuanya. Coki pada day everyone. Mantap. Sampai jumpa.